warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi kali ini saya sudah sama Muhammad Kadafi SPSI. SC. Jadi kali ini kita mau sharing tentang new normal life. Apakah kita saling sharing? Nah, Kadafi, kayak bagaimana sih sebenarnya Indonesia, Sulawesi Selatan, Makassar, atau mungkin sebentar kita bahas selayar, apakah kira-kira sudah siap memasuki era new normal life apa bagaimana? Itu sih intinya. Harapannya dari sharing kita ini bisa memberikan pandangan-pandangan baru, terus teman-teman di luar sana juga bisa lebih membuka mata, lebih membuka telinga bahwa sekarang ini situasi saat ini kita dituntut mau tidak mau ya, kita harus bersiap mulai beradaptasi dengan new normal life ini. Oke, langsung mungkin Kak Davi ada sedikit pemaparan atau say something gitu tentang new normal life. Silahkan. Ya, terima kasih Dina atas kesempatannya. Ya, kalau kita berbicara tentang new normal life, ini kan sebenarnya berkaitan dengan pandemi COVID ya, yang sudah terjadi selama beberapa bulan ini di Indonesia. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu sangat terasa di berbagai sektor kehidupan kita. Jadi hampir semua lini-lini kehidupan itu terkena dampak dari pandemi ini. Sehingga beberapa waktu yang lalu pemerintah kita telah mencanangkan adanya new normal life. Nah, sebenarnya sebelum kita membahas ke situ, sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga pemerintah mewacanakan tentang new normal? Apakah sekarang kita sedang tidak normal atau seperti apa? Nah, mungkin yang bisa saya share bahwa sebenarnya pandemi COVID ini memang sangat mengubah tatanan hidup kita dalam beberapa bulan ini. Yang tadinya kita bisa berinteraksi satu sama lain dengan tanpa terkena penyakit atau virus, akhirnya kita sekarang saling jaga jarak. Kemudian ibadah di rumah-rumah ibadah juga sekarang dibatasi ya karena adanya pandemi. Kemudian aktivitas ekonomi juga menjadi terhambat, bahkan yang sama sekali tidak berjalan. Kemudian dari segi kesehatan juga sangat banyak orang yang terpapar virus COVID dan bahkan tingkat kematiannya juga sudah cukup tinggi. Bahkan kemarin kalau dari data yang ada di berita bahwa per tanggal 10 Juni itu sudah 34 ribuan yang terkena positif COVID, kemudian yang meninggal itu sudah hampir 2.000 atau sekitar 1.900-an orang yang meninggal. Nah, hal ini berarti bahwa memang dari segi kesehatan juga sangat berbahaya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Iya. Nah, kalau kita lihat kenapa sih perlu ada new normal? Nah, pandemi COVID ternyata menurut beberapa ahli bahwa pandemi COVID ini menyebabkan adanya 3 hal. Yaitu yang pertama adanya krisis, yang kedua adanya ketidakpastian atau uncertainty, kemudian yang ketiga adalah loss of control. Nah, krisis, saya ingin memulai dulu dari krisis. Nah, krisis di sini kalau secara umum bisa kita lihat bahwa krisis yang terjadi akibat pandemi ini terjadi adanya krisis kesehatan. Sudah saya jelaskan tadi bahwa sangat banyak orang yang terkena COVID, bahkan ada PDP, orang tanpa gejala juga, ODP, orang kawasan, kemudian PDP, bahkan positif COVID, dan tidak sedikit juga yang meninggal dunia. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada krisis kesehatan yang terjadi. Nah, kemudian krisis yang kedua, karena semua dibatasi, adanya PSBB, kemudian jaga jarak, kemudian kalau di kantor-kantor sudah menerapkan work from home, sehingga beberapa aktivitas perusahaan itu menjadi sangat terbatas, bahkan ada yang di PHK, bahkan di rumah ada yang di PHK. Jadi hal ini berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat Indonesia seperti itu, dan sangat-sangat signifikan lah dirasakan dari segi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi krisis ekonomi yang terjadi selama
masa pandemi ini. Nah, bahkan untuk di kuartal 1 kalau dari segi pandangan ekonomi ya, itu dari proyeksi sekitar 4%, itu kita cuma tumbuh sekitar 2%-an. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID ini sangat berpengaruh bagi kondisi perekonomian kita. Nah, bahkan ahli memprediksi bahwa di kuartal 2 atau dari bulan April sampai bulan Juni itu akan lebih parah dampak ekonominya, sehingga memang kita juga menghadapi krisis dalam hal ekonomi. Nah, selanjutnya krisis yang ketiga adalah krisis psikologis. Nah, karena adanya banyak berita-berita hoax, kemudian banyak berita-berita yang berbau menakutkan seperti itu, akibatnya masyarakat kita mengalami krisis psikologis. Bahkan masyarakat kita terpecah ini sebenarnya. Ada yang percaya teori konspirasi COVID, ada yang tidak percaya menyebabkan krisis psikologis dalam hal ini. Jadi ada yang bilang bahwa oh ya ini COVID cuma dibuat-buat oleh elit-elit global. Ada memang yang tidak setuju terkait dengan pandangan itu, tapi hal ini di luar daripada itu, hal ini berarti bahwa memang masyarakat kita sedang ada krisis psikologis seperti itu. Ada ketakutan, kecemasan bahwa apakah perilaku saya ini tidak beresiko terhadap kesehatan, itu juga kayak berdampak terhadap kondisi psikologis masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, adanya pandemi ini menyebabkan adanya ketidakpastian atau uncertainty. Nah, ketidakpastian dalam hal ini, contoh misalnya kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, tidak tahu kapan vaksinnya ditemukan, tidak tahu akan sampai sejauh mana dampak dari pandemi ini bisa mempengaruhi lini kehidupan atau sektor kehidupan apa. Seperti itu sangat tidak pasti, sangat susah untuk kita prediksi seperti itu. Nah, dengan adanya ketidakpastian ini, tentu kita dalam masa pandemi ini menjadi lebih menjadi lebih was-was gitu, karena kita tidak tahu contoh misalnya kemarin PSBB waktu diterapkan awalnya masyarakat kita patuh, tapi karena tidak ada kepastian sampai kapan ini pandemi. Nah, makanya akhir-akhir ini walaupun masih PSBB di beberapa daerah, tapi masyarakatnya sudah mulai berani melawan, membandel seperti itu, karena memang ada dampak dari ketidakpastian ini, bahwa sampai kapan ini kita harus begini, sampai kapan kita harus di rumah saja sementara anak butuh makan, minum dan lain-lain. Itu kayak berpengaruh seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah yaitu loss of control, nah atau kehilangan kontrol begitu. Nah, di tengah pandemi ini sebenarnya ini kan kondisi eksternal. Kondisi eksternal ini tidak dapat kita kendalikan. Nah, akibatnya kita tidak bisa melakukan sesuatu bagaimana cara menghentikan pandemi ini. Nah, inilah yang menyebabkan loss of control dari masyarakat kebanyakan karena situasi pandemi ini seperti itu. Nah, apabila kita berbicara tentang new normal life, mungkin yang terasa bahwa dengan adanya new normal itu mungkin hikmahnya kita lebih banyak memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi sedemikian rupa agar tujuan-tujuan kita dalam menjalani kehidupan itu dapat tercapai seefektif dan seefisien mungkin. Yang tadinya misalnya kalau contoh nyata di kantor, tadinya kita meeting harus bertemu dengan si orang ini, pihak ini, tapi dengan adanya pandemi yang membatasi pergerakan, yang mengharuskan kita jaga jarak, sehingga kita mencari berbagai informasi tentang sarana yang bisa kita manfaatkan agar tujuan kita tercapai tanpa harus berperilaku yang berisiko terhadap kesehatan kita. Nah, contohnya lagi di sekolah mungkin, di sekolah yang tadinya belajar mengajar
masih tatap muka. Nah, akibatnya sekarang sangat berkembang yang platform yang menyediakan belajar online, kursus-kursus online dan lain-lain. Yang tadinya kita selama sebelum pandemi jarang merambah kursus-kursus online di luar sana. Nah, akhirnya adanya berbagai kesempatan yang ada selama pandemi ini, berbagai promo juga mungkin. Ya, akhirnya kita juga mencoba untuk menambah ilmu kita melalui kursus-kursus yang disediakan oleh berbagai platform. Nah, kemudian apabila berbicara tentang new normal juga memang di sisi lain pemerintah sekarang ini sangat menggiatkan bagaimana memompa lagi perekonomian yang lagi down ini, bagaimana menjaga agar krisis ini tidak semakin dalam jatuhnya dan kita bisa bounce back atau rebound kembali setelah masa pandemi ini. Itu betul-betul pemerintah jaga. Nah, makanya kita lihat sekarang di Indonesia mungkin khususnya sudah mulai itu ada, kalau di Jakarta istilahnya transisi PSBB, kalau di Makassar memang PSBB-nya sudah selesai begitu. Nah, tapi keran-keran ekonomi ini sudah mulai perlahan-lahan kita dibuka oleh pemerintah. Namun pemerintah betul-betul sadar bahwa COVID ini sangat berbahaya, sehingga apabila perekonomian dibuka, tetap protokol kesehatan itu perlu diterapkan. Nah, seperti contohnya kalau saya di kantor ini pakai masker, cuman karena bicara jadi saya buka maskernya, kebetulan di ruangan ini lagi tidak ada orang ya, jadi aman, insya Allah aman. Kemudian kita harus senantiasa cuci tangan atau menjaga kebersihannya, utamanya ketika sebelum makan mungkin, kemudian berjabat tangan itu sebisa mungkin kita hindari seperti itu. Nah, mungkin perlahan tapi pasti kita sebagai manusia atau masyarakat Indonesia itu saya percaya bahwa pada saatnya kita akan terbiasa untuk mengadaptasi diri terkait dengan bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang ada. Kan kita tidak tahu nih kapan pandemi ini bisa selesai, kapan vaksinnya bisa keluar. Nah, jadi mau tidak mau kita sebagai manusia yang yang harus tetap hidup, harus adaptif dong untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Mungkin seperti itu. Dan saya percaya mungkin pada saatnya kita bisa menjalani new normal life dengan hidup tetap pada tetap mematuhi protokol kesehatan begitu, dan aktivitas kita seperti biasa tetap bisa dijalankan dengan efektif gitu, Nina. Iya, oke Kak Davi. Jadi yang saya tangkap tadi memang ada banyak alasan, ada banyak pertimbangan kenapa sih sampai akhirnya pemerintah mengajak ayo deh kita ke new normal life gitu. Karena yang pertama ya itu dia tadi, ada yang bukan hanya krisis kesehatan kan ya, tapi ada banyak krisis-krisis lainnya seperti misalnya krisis ekonomi. Itu menurut saya memang betul-betul sangat-sangat kelihatan. Apalagi contoh kecilnya warkop ya, yang biasanya itu pendapatannya mereka dapat dari situ harus selama ditutup, itu kan sama sekali tidak ada pemasukan kalau itunya ditutup. Terus krisis psikologis, ya benar sekali. Bahkan banyak sekali memang orang yang katanya di beberapa daerah itu kan sekarang itu kalau di layar ketika kita mau melakukan penyeberangan itu kan kita harus rapid test, terus kita disuruh bayar. Terus muncul lagi berita-berita yang katanya meskipun kita tidak positif, tapi dipositifkan begitu. Nah itu kan sebenarnya menjadi hal yang justru bagi masyarakat kayak tadi yang Kak Davi bilang, katanya sudah mulai tidak ada kepercayaan begitu. Nah itu semua yang akhirnya menjadi loss control ya. Karena yang kayak karena ya itu dia tadi, misalnya mereka mungkin masyarakat juga kayak tadi ada yang namanya krisis kepastian ya, kayak ini sesuatu yang tidak pasti, tidak ada yang bisa menjamin misalnya kapan sih pandemi ini benar-benar berakhir gitu. Tapi harapannya dengan kita sharing tadi itu kan ada banyak pandangan-pandangan lain bahwa kenapa sih kita harus masuk ke new normal life ini. Nah itu kan tadi sebenarnya alasan ya Kak Davi kenapa sih harus new normal life gitu.
Terus yang saya mau tanya lagi, yang saya mau sharingkan lagi nih sama-sama Kak Davi, tantangan sekarang tuh oke lah kalau misalnya kita mengedukasi ke beberapa orang yang mungkin cepat paham gitu bahwa kita ini harus segera nih beradaptasi dengan situasi pandemik ini. Tapi bagaimana sih untuk orang-orang yang misalnya kayak tadi ya, guru ya misalnya di sekolah, mungkin untuk guru-guru milenial itu dia dengan mudahnya paham beralih dari pembelajaran di kelas yang tetap muka terus dipindahkan ke online. Tapi banyak juga loh guru-guru yang mungkin usianya sudah sudah susah gitu untuk ini online-nya. Nah, itu biasa guru-guru seperti itu mereka itu kendalanya juga nih di situ tantangannya. Terus misalnya juga pedagang-pedagang di pasar nih ya, itu kan mereka hari itu diberikan masker, hari itu jadi dia pakai, tapi berikut itu sudah tidak begitu. Jadi menurut itu tantangan tersendiri. Nah, kalau menurut Kak Davi, dengan melihat situasi-situasi yang mungkin di Makassar ya, atau mungkin kita melihat situasi di beberapa daerah di Indonesia melalui berita di Makassar, bagaimana sih menurut Kak Davi, apakah kita ini dengan tantangan-tantangan yang seperti itu, terus bagaimana perilaku masyarakat sejauh ini, apakah sejauh ini kita sudah siap tidak memasuki new normal life atau bagaimana? Mungkin Kak Davi bisa berpendapat. Ya, saya kalau berbicara tentang perilaku masyarakat ya memang sangat kompleks. Perilaku individu saja sangat kompleks, apalagi perilaku masyarakat yang melibatkan banyak orang seperti itu. Nah, ditanya tentang apakah masyarakat kita sudah